Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini emang kedatangan sebuah alat ya. Ini kalau yang orang listrik atau ya orang suka ngemodif-modif listrik itu udah hafal ya alat ini. Tapi emang ngasih tahu untuk yang pemula ya, yang belum tahu, terutama untuk kebutuhan di mobil gitu ya, yang mau ngerubah DC ke AC atau yang di rumah itu kalau pakai power solar, solar panel lah intinya. Terus dari acu atau akinya itu kita pengen rubah ke AC atau ke listrik PLN, ini pakai ini ya, namanya pakai inverter ya. Emang ambil yang 500 watt, ini yang tipenya SDC 500A ya. Ini nggak ada mereknya ya, paling ini ya. Keluarannya YC 9850, ini semua buatan Cina ya. Ini emang beli di e-commerce harganya sekitar, kebetulan lagi diskon katanya 160.000 ya. Ini seharusnya sih di 200 ribuan, ini udah yang paling murah lah emang beli. Walaupun ada beberapa kekurangan nanti emang terangkan ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu spesifikasi barangnya ya yang ada di dusnya. Tadi ya ini ada 500 watt ya. Terus dia sudah low interchange teknologi. Nah, ini ada fuse lah atau apa, saya emang agak kurang ngerti ya. Soft start, terus ada turbo cooling ya. Terus compact design. Nah, ini juga udah ada USB-nya yang 5 volt ya DC, cuman ini ya jangan berharap pas charging ya. Ini 5 volt biasa untuk charger HP doang ya. Terus sudah reverse baterai protection juga ya. Jadi ya takut kebalik itu udah ada proteksinya ya gitu ya. Dari si inverter ini. Itu ya spesifikasinya. Terus kita lihat penggunaannya untuk apa aja ya. Nah, ini dia. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Kita agak zoom sedikit. Ini katanya bisa untuk gadget ya, kayak tablet ataupun HP gitu ya. Bisa untuk lampu, bisa untuk kipas, untuk laptop, untuk mesin kopi, untuk TV, untuk drill ya, atau bor gitu, dan untuk mesin cuci gitu. Walaupun nanti memang terangin ya kelemahannya kalau kita ngegunain untuk ini ya, karena dia masih bukan pure ya, dia masih modify sine wave. Terus ini kalau ada juga petunjuk penggunaan untuk solar energy atau solar panel, atau juga menggunakan yang dari listrik ya, maaf, dari kincir ya, atau dari angin ya. Ini mungkin next step lah, karena emang juga lagi kebetulan lagi beli yang solar panelnya. Nanti emang di video selanjutnya mungkin coba akan emang terangkan ya mengenai cara pemasangannya. Oke, kita bongkar aja ya. Nah, yang kita dapat apa aja? Yang pertama alatnya ini seperti ini ya. Tadi dimensinya di sini ya, ada nih di boxnya ya. Dimensinya itu, nah ini ya. Ini ada 20 cm kali 14 kali 6,5. 20, 14 mungkinnya ini ya. Panjangnya 20, lebarnya 14. Nah, ini tebalnya 6,5 ya cm. Itu yang kita dapat. Terus juga kita dapat manual book ya. Ini cara penggunaannya. Ya, ini bisa digunakan, cuman masih bahasa Inggris ya. Tidak ada yang bahasa Indonesia karena mukanya dari Cina langsung. Oke, ini dia ya barangnya. Nah, ini kita dapat alatnya, inverternya, dan juga nih colokannya ya. Yang nanti ini nyambung ke aki atau ke acunya ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini bahannya kalau lihat emang lihat dari aluminium ya. Metal bagus, warnanya juga bagus, emang suka ya. Rapi lah pengerjaannya, terutama dari catnya dan lain-lain gitu ya. Cuman ini layarnya masih LED, kayak LED lampu biasa lah gitu ya, bukan layar LCD. Itu bagian atasnya, ini bagian pinggirnya ya, solid semua, aluminium semua ya. Nah, ini aluminium semua.
Nah, ini bagian outputnya ya. Ada colokan nih ya. Yang 3 ini Eropa biasanya ya. Kayak gini kita butuh biasanya cuma pakai ini aja nih. Nah, ini cara penggunaannya kalau kita Indonesia ini nih ya. Nah, cuma yang 2 atas gitu ya. Kalau Eropa biasanya 3 ya. Eropaan lah. Terus ada juga tombol on off-nya. Ini penting banget ya, karena kalau pas nyolokin juga harus dalam kondisi mati ya. Pertama awal install atau pemasangan ini harus dalam keadaan off, karena ada beberapa kasus bisa meledak atau korslet ya. Terus ada indikator fault, jadi kalau ada kesalahan ini nyala. Ini yang hijau ini satu lagi, atau indikator satu lagi ada power ya, untuk menunjukkan nyala atau tidaknya, dan ini output USB-nya ya. Cuman memang satu ya. Nah, ini untuk merubah dari DC 12 volt ya, seperti di dusnya tadi ya. Nih, yang 12 volt ke 220 nih ya, kelihatan ya. Nah, jadi nanti outputnya itu bisa 210 sampai 230, tapi biasanya rata-rata sih 230 ya yang keluar. Itu outputnya. Nah, untuk inputnya ini dia ya. Ini ada 2 ya untuk ke DC-nya. Ini yang merah positif, ini negatif, ini kipas, dan ini fuse ya. Nah, ini yang untuk menjaga ya, kalau ada sesuatu biasanya fuse kena dulu. Gitu. Nah, ini untuk pasang baut nih di pinggir-pinggir ya. Jadi kita kalau mau pasang ke mobil atau apa itu udah ada tempatnya bautnya di sini. Oke, itu ya. Dan kalau yang bagian depannya ya tadi ya, ada untuk indikator akinya nanti di sini ya. Nanti kalau udah nyala melihat ini untuk indikator AC-nya berapa, DC-nya berapa nih. Ini DC, yang ini AC. Oke, kita kebetulan Mang pakainya ini, Mang nggak punya acu atau aki yang gede ya. Ini Mang pakainya yang 12 volt, 5 ampere ya, 5 Ah. Jadi ini nggak kuat sebenarnya kalau untuk pakai yang ini, nggak kuat, nggak lama lah gitu ya pemakaiannya. Tapi ini Mang juga nggak akan pakai lama, hanya untuk ngetes doang. Kebetulan akinya atau acunya Mang lagi beli ya. Nanti kita coba lah. Oke, kita coba aja langsung ya. Mungkin Mang akan coba untuk ngecas HP gitu ya. Kita coba cas HP. Nah, untuk instalasinya ini harus berhati-hati ya. Pertama kita pasang dulu yang ini nih, yang positif ya, yang merah. Ini ya, kabel merah ke merah ya. Kabel merah ke merah. Terus yang hitam ke hitam. Hitam ke hitam. Nah, ini yang paling penting adalah ketika kita colokin ini ke sini ya, ke aki. Ini yang pertama, kita harus dalam kondisi mati ya, takutnya terjadi korslet. Nah, ini mati dulu ya, udah mati ya tombolnya. Terus yang kedua yang harus kita pasang duluan adalah yang positif dulu, yang ini yang merah ya. Yang merah ke merah ini ada nih yang positif ya. Merah ke merah. Kita pasang. Terus yang baru kita masuk yang negatif ya, ini ke hitam. Oh, kan ada percikan ya. Jadi memang harus hati-hati. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita nyalakan ya. Nah, ini dia ya. Coba Mang matiin ya biar agak terlihat. Duh, tapi gelap. Pokoknya ini ya. Nah, ini untuk indikator akinya itu udah mulai habis ya. Dia cuma 2-3 strip lagi. Terus ini DC-nya itu ada di 11,5 ya, sekitaran 12 volt ya. Dan output-nya ini cukup stabil di 230 ya. Tuh. Terus nah, ini ada indikatornya ya. Nah, ini yang hijau itu berarti power menyala ya. Nah, kita coba untuk
cas ini ya, HP ya. Nah, ini kita colokin ini, masuk ke, ini ya. Pengisian daya selesai. Ini kebetulan udah penuh ya. Jadi intinya listriknya udah masuk lah ya. Tuh, pengisian daya sudah penuh gitu ya. Jadi ini karena ini kebetulan memang udah ngecas HP ini udah lama, jadi agak ini sudah terisi. Kita coba pakai HP yang ini 68% ya. Nah, ini kelihatan ngecas ya. Gitu. Jadi ini kalau kalau untuk keperluan di rumah ya nggak terlalu gede gitu ya, kebutuhannya bisa pakai ini ya. Terutama yang listriknya sering mati gitu ya, listriknya sering turun naik, sering mati, bisa pakai ini gitu, pakai inverter ini. Jadi kita pasang solar panel, pasang ke solar panelnya masuk ke aki atau acu ya. Nanti dari sini kita rubah dari DC, ini kan DC ya, kita rubah ke AC atau listrik PLN biasanya disebutnya. Di sini juga ada kabel untuk USB ya. Nah, kita coba colokin ya. Kita coba cas file HP juga. Nah, ini ya. Ini udah dicolokin ya. Kita coba nyalakan. Nah, kita coba langsung cas ke HP. Ya, kalau tadi kan memang pakai itu dulu, pakai adapter ya, pakai ini batoknya. Sekarang langsung. Nah, ini kebetulan karena listriknya kecil ya, mungkin dayanya jadi kayak gini ya. Pastikan kabel pengisian bagus gitu ya. Mungkin juga kabelnya bermasalah. Itu ya, tapi intinya bisa langsung lah gitu ya. Walaupun kecil ya si powernya itu. Nah, ini juga langsung cepat habis ya, karena tadi kapasitas si acu ini kecil ya. Jadi ketika pakai 500 watt itu cepat habis gitu ya. Si powernya itu atau si daya si powernya lah, intinya cepat habis. Nah, itu ya. Nah, beberapa kekurangannya yang pertama ini adalah modified sine wave. Jadi si si gelombang listriknya itu tidak smooth ya. Jadi nanti mungkin Mang kasih ilustrasi. Jadi untuk beberapa kasus ini akan menimbulkan dengung atau noise ya di alatnya. Misalkan kalau dipasang di di mesin cuci atau pompa itu ada dengung ya, karena modified ya. Yang bagus itu yang pure sine wave. Jadi itu sudah gelombang listriknya itu udah smooth lah gitu ya. Nah, si itu lebih tidak akan cepat panas ke alatnya, terus tidak ada noise ya, dan alatnya juga akan lebih awet. Nah, kayak walau yang modified ini ke alatnya itu akan cepat panas, dan ditakutkan kalau terus-terusan itu akan jadi ya cepat rusak lah si alatnya gitu. Contohnya untuk mesin cuci, untuk kulkas itu juga ini tidak disarankan sebenarnya ya, karena yang modified ini bentuk si gelombang listriknya itu kotak ya, beda dengan yang pure. Kalau yang pure udah smooth di gelombangnya. Jadi itu kekurangannya dari konverter atau inverter ini ya. Ya kecuali untuk beberapa alat yang tidak terlalu memperdulikan gelombang listrik ya, kayak untuk charger HP, TV gitu. Terus untuk bor atau apa gitu ya, mungkin juga nggak terlalu bermasalah lah memakai ini gitu ya. Terus untuk pompa yang kecil juga nggak terlalu bermasalah gitu. Jadi kalau pokoknya intinya mah yang untuk beberapa elektronik yang modern ini agak kurang cocok ya, agak kurang bagus lah, karena tadi modified sine wave gitu. Jadi cepat panas, ada juga noise nanti di alatnya itu gitu. Itu ya, jadi gimana Mang, cukup recommended ya kalau untuk level rumah tangga, untuk yang terus juga yang sering mati listrik gitu ya, mungkin daerah Kalimantan, Sumatera gitu ya, yang memang tidak sebagus di Jawa ya suplai listriknya. Di Pulau Jawa maksud Mang
Ini cukup recommended ya karena harganya murah, terus bahannya juga bagus, terus compact juga ya, padat lah maksud Mang nih. Walaupun ya tadi kalau kelemahannya kalau pakai ini harganya emang murah, tapi si gelombang listriknya itu masih modified, masih persegi gitu ya, nggak smooth. Karena kalau ngambil yang pure itu lebih mahal, bisa harganya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari ini. Jadi kalau ini harganya 200, yang pure itu bisa 600 ya untuk kapasitas yang sama gitu. Jadi memang ini harus pilih-pilih penggunaannya. Oke, itu aja lah untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.